menyambut kemenangan Prabowo Gibran dengan riang gembira, Kim Sejatim rapatkan barisan. Dari basis Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang teman-teman? Tentunya lebih rajin lagi sosialisasi. Jangan mudah terpancing emosi, karena yang sedang dilakukan oleh mereka yang panik adalah terus menyebarkan narasi-narasi kebencian. Sekarang yang lagi dilancarkan adalah mendelegitimasi kualitas dari pemilu. Jangan terpancing, terus aja sosialisasikan kepada masyarakat bahwa yang sedang kita perjuangkan hari ini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Semoga pemilu cukup selesai di Februari 2024 dengan jujur dan adil, supaya kita bisa fokus membangun Indonesia maju untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Yang mau melihat masa depan, tidak melihat ke belakang, politik yang bergembira, yang santuy, dan kami yakin itu ada di kubu Pak Prabowo Gibran. Simbol Prabowo Gibran ini adalah simbol rekonsiliasi, simbol persatuan, simbol kegotong royongan, simbol kebinekaan, dan simbol keberlanjutan. Beliau paham betul apa yang sudah diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo selama 2 periode ini. Untuk kita bisa melanjutkan itu semua, maka pilihannya hanya satu, yaitu Prabowo Gibran. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Semua
kita partai koalisi Bertemu Jawa Timur, kita sudah bersepakat untuk gotong royong memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Tapi semua itu akan terlaksana manakala semua partai koalisi benar-benar turun ke masyarakat. Kebutuhan saat ini adalah mereka harus turun ke masyarakat, dan untuk membuktikan itu mereka harus memberikan contoh yang terbaik. Paling tidak kelanjutan itu paling penting. Untuk itu harapan kami masyarakat Jawa Timur harus membuka diri untuk mendukung dan memenangkan Prabowo Gibran. Ini yang paling utama. Mas, Demokrat kan terkenal partai anak muda, Mas. Gimana, Mas? Jadi gini, terus terang hari ini kita harus benar-benar membuktikan bahwa anak muda yang saat ini ingin melihat pemimpin yang baru, yaitu Mas Gibran. Untuk itu harapan saya, anak muda harus benar-benar mendukung. Salah satunya adalah Prabowo Gibran. Kenapa? Ya karena kita ingin tahun-tahun ke depan semua pemimpin muda ini bisa berkelanjutan untuk memimpin Indonesia. Terutama Koalisi Indonesia Maju di Jawa Timur solid, dan insya Allah kita bisa menang satu putaran. Dan kita juga sampaikan kita tidak akan berbuat curang, karena tanpa curang pun kita bisa menang. itu bahwa penggunaan polisi untuk memasang baliho Sampai sekarang kan nggak ada yang terbukti. Mereka menuduh dari Jember, ternyata yang pasang adalah Bambang Aryadi, caleg dari Gerindra RI. Jadi sampai sekarang tidak ada bukti yang bisa menguatkan bahwa ada kecurangan, bahwa ada intervensi aparat, tidak ada. Suara Golkar sendiri kan dapat rekor dari Prabowo Gibran ini seperti apa tanggapannya? Ya, terutama kita ingin memang mendapatkan efek dari pencalonan Pak Prabowo Gibran, dan itu sangat mungkin karena pertama Pak Prabowo adalah alumni Golkar dan itu sering disampaikan oleh Pak Prabowo. Yang kedua, Mas Gibran yang mengusung pertama kali, mendeklar pertama kali adalah Golkar. Jadi insya Allah akan ada kotel efek Golkar. Prabowo Gibran khususnya di Dapil Bojonegoro Tuban seperti apa? Untuk Dapil 12 Bojonegoro dan Tuban insya Allah Prabowo Gibran menang, karena pergerakan kita sudah masif bersama semua relawan yang ada di Bojonegoro maupun Tuban ini selalu bergerak. Kemarin juga ada relawan petani yang juga deklarasi di Kecamatan Bono, sehingga nanti juga akan kami deklarasikan lagi di beberapa relawan yang ada di Bojonegoro dan Tuban. Kemarin kan Presiden Jokowi berharap agar nanti pertarungan pilpres itu ada gagasan, bukan drama yang mengedepankan perasaan. Tanggapan dengan sebagai kader. Selaku kader, insya Allah Pak Prabowo sudah berpengalaman untuk hal adu gagasan. Ini Ketua Umum kami luar biasa, insya Allah bisa bersinergi dengan Pak Presiden, karena apapun kita sudah melakukan kemarin yang terbaik, sehingga adu gagasan pun akan tetap kita munculkan bersama Prabowo. Tidak perlu drama ya? Oh, tidak perlu drama. Artinya Bojonegoro Tuban siap Memang siap. 100%? Bukan 100% lah. Insya Allah menang. Di survei kan Prabowo Gibran kan hampir beberapa survei kan diprediksi akan langsung satu putaran. Penguatan suara Pak Prabowo. Tinggal mengkomunikasikan aja sih dengan masyarakat. Ya. Karena respon masyarakat. Optimis satu putaran. Terkait itu apa isu-isu tentang penggunaan aparat negara itu? Itu biasalah, bukan isu-isu yang panik sengaja dibuat untuk mendiskreditkan. Tapi masyarakat kita juga sudah tahu, sudah paham. Isu-isu begitu sudah nggak laku. Karena sekarang orang sudah melihatnya apa pendekatannya kan dialog program, visi-misi. Nggak pakai perasaan gitu ya? Nggak pakai perasaan. Mas, Karena intensitas informasinya kan sangat tinggi sekarang pakai media sosial. untuk tapal kuda sendiri Mas Prabowo Gibran seperti apa Mas? Tapal kuda kita sudah memetakan beberapa daerah basis potensi dengan suara kabupaten dengan suara-suara besar, itu maka harapannya harus lebih masif.
dan kita udah jalan. Relawan juga udah luar biasa gerakannya. Ya, jadi hari ini kita berbangga hati karena kita lihat acara itu dihadiri ribuan orang, acara daripada koalisi Indonesia Maju, gitu ya. Nah, kita lihat baris partai koalisi hadir semua. Jadi saya harapkan dengan adanya kekompakan ini, maka kami yakin Prabowo Gibran akan sahnya dari putaran saja, baik itu seluruh Jawa Timur termasuk Sidoarjo. Yang penting ada kita ini harus kompak dan tetap fokus bahwa Prabowo berjuang untuk rakyat kecil. Itu saja yang harus diingatkan. Beliau sudah lanjut usia, beliau sudah punya segalanya, maka kalau beliau yang sudah lanjut usia 72-an ini, kalau maju pasti yang difokuskan dalam hidupnya hanya ingin mengabdi untuk negara dan mengabdi untuk rakyat. Pemenangan Gibran untuk di daerah Nyenengan seperti apa persiapannya? Kebetulan saya diberi mandat ya di Kordapil di Dapil 10 Mojokerto Kota Kabupaten dan Jombang. Tren hari ini luar biasa. Hasil survei internal kita mencapai target yang kita inginkan ya. Prabowo Gibran sekitar ya 52% per hari ini. Saya kira sangat membanggakan kita semua dan menjadi semangat para kader untuk berjuang memenangkan Prabowo Gibran di Dapil 10 Mojokerto dan Jombang. Dampaknya pertemuan Tebu Ireng terhadap dukungan di wilayah Jombang Mojokerto gimana? Ya, pertemuan Tebu Ireng itu pertemuan Yaya Semataraman ya. Kita tahu di pemilu tahun 2009 yang lalu perolehan Pak Prabowo cukup rendah. Oleh karena itu menjadi perhatian kita semua di Pilpres 2024 di mana kita ingin Mataraman nanti kita menang, terutama Mojokerto sampai ke arah barat ya, Pacitan, Trenggalek dan lain sebagainya. Ya, optimis karena kemarin banyak tokoh-tokoh penting, para kiai-kiai di Kota Kabupaten Mataraman datang semua, dan setelah menerima penjelasan Pak Prabowo makin yakin dan makin semangat memenangkan Pak Prabowo Subianto. Pak Dedi, pasca silaturahmi koalisi Kim tadi Pak Dedi untuk pemenangan Prabowo Gibran di Kota Metropolis seperti apa? Ya, hari ini konsolidasi terkait dengan tim pemenangan nasional yang dihadiri oleh beberapa ketua atau wakil ketua tim pemenangan nasional, bahwa awal dari konsolidasi ini menghadirkan seluruh komponen partai koalisi yang ada di Jawa Timur, dan alhamdulillah dihadiri oleh ketua-ketua partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Artinya bahwa konsolidasi ini sudah dimulai, dan untuk kelanjutannya adalah akan dilakukan secara regional. Jadi masing-masing partai saling berkesinambungan, saling keterkaitan, membangun kebersamaan, karena terus terang Jawa Timur ini adalah daerah yang menjadi tumpuan pertarungan nasional. Jadi Jawa Timur ini sangat rentan sekali karena basis-basis tiga kekuatan ini ada di Jawa Timur. Harapan kami dari partai koalisi yang jelas seluruh komponen yang tergabung di Indonesia Maju ini sudah sepakat. Persaingan dalam persoalan pileg adalah hal yang wajar, tetapi kekompakan dalam pilpres ini sudah satu kesepakatan. Jadi ke depan partai koalisi ini saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersamaan. Yang terpenting presidennya adalah Prabowo Gibran, terkait dengan caleg-caleg regional sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Untuk Surabaya sendiri Mas, kan terkenal dengan, mohon maaf, basis yang lain Pak. Untuk pemenangan Prabowo Gibran seperti apa? Ya, untuk ukuran Surabaya sendiri kita meyakini bahwa partai-partai besar koalisi ini sudah, kalau kita kalkulasi, sudah di atas partai atau kandidat lain. Seperti halnya di Surabaya sudah kita ada satu kesepakatan, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN,
ini yang jelas-jelas sudah memiliki basis kekuatan. Artinya ketika kita jumlah kalkulasi ini, posisi Koalisi Indonesia Maju itu sudah di atas. Semoga harapan-harapan ini menjadi kenyataan, karena bagaimanapun juga tanpa adanya nilai kebersamaan, tanpa adanya kerjasama yang baik, ya kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Tetapi kita sudah melihat bahwa kerjasama kita dengan Partai Koalisi Indonesia Maju itu sudah kompak. Artinya bahwa untuk kalkulasi beberapa partai yang sudah punya kursi di Surabaya, saya rasa akan meningkat, karena ukurannya adalah kejenuhan masyarakat, harapan masyarakat baru, yaitu pemimpin baru ini sudah dinanti-nantikan oleh khususnya warga Surabaya.